social media, terus tiba-tiba ada satu brand yang lumayan, bukan lumayan, ini brand besar, brand internasional gitu. Temen aku bilang, lo mau megang apa namanya, akun official accountnya si ini nih, brand ini di Snapchat. Di brand ini, oke. Lo bikin kayak gimana ya, terserah, mereka ngasih kebebasan karena mereka suka banget sama konten lo yang tiba-tiba alaya masuk segala macam. Udahlah, gila, aku sampai gemeteran gitu ya. Terus dibayar, ya dibayar lah, setiap satu video lo dibayar segini, masih sekian lah, pokoknya Kayak nggak bener-bener nyangka ya, kayak Tin, tiba-tiba dibayar dan, gitu. iya, dan aku tuh nggak pernah mikirin gue dibayar berapa, enggak, kayak emang seneng aja gitu. Awalnya passion, kayak aku seneng gitu. Akhirnya dari situ udah mulai, kayaknya sekarang udah zamannya orang-orang terima dititip produk. Aku mikirnya gitu, tahunya bahasanya ada titip produk, terus aku promosiin, kasih tahu lo nih ada produk ini. Terus udahlah, masuklah ada Instagram. Nah dari situ mulai tuh, ada loh istilah endorsement. Hah, endorsement gitu. Jadi gimana? Ya, aku produk, kamu review sana, kamu kebayar. Hah, oh bisa gitu. Jadi awalnya tuh karena emang aku suka sama produknya dulu, baru tiba-tiba kayak, itu dia kenapa aku kayak sangat bersyukur ada berkecimpung di dunia ini, Andre, karena ini sesuatu yang emang aku suka gitu. Jadi nggak pernah harus goal ini terus tiba-tiba kayak alhamdulillah gitu di titik Sampai sekarang gitu ya, Tin. Jadi memang awal mula tuh iya. bukan Instagram malah ya, Tin, tapi lebih ke Snapchat ya. Snapchat, YouTube dulu, YouTube, Oh, Snapchat, terus YouTube, sekarang Instagram. Snapchat, baru sekarang Instagram. Oke, ini kalau misalnya Ya. kita ngomong-ngomong soal sosial media ya, Tin. Sekarang kan kalau kita lihat nih, sosial media tuh sangat berperan penting. Semua orang pakai sosial media. Persaingan di sosial media itu sangat ketat. Tinggi banget lah, Tin. Maksudnya untuk Tina yang udah di posisi kayak sekarang pun pasti kan melihat sosial media semakin apa ya, semakin ketat lah persaingan. Kira-kira strategi Tina tuh untuk bersaing atau untuk mempertahankan brand Tina nih sebagai beauty apa ya, and lifestyle enthusiast, itu strateginya gimana nih? Boleh sharing sedikit nggak sih sama sobat cuan Bimani? Boleh banget. Jadi gini sih, Indri, aku nggak tahu apakah cara aku benar atau enggak, tapi yang aku tahu pasti adalah alhamdulillah aku masih enjoy menjalankan apa yang sekarang lagi aku kerjakan, dan selalu nggak menjadi satu beban gitu. Malah aku syukurin banget sampai sekarang. Aku nggak punya strategi khusus, tapi sejauh aku bisa mengingat, kalau aku itu selalu fokus sama diri aku sendiri. Aku fokus sama gimana caranya aku bisa terus berkreasi, terus bisa menginspirasi, terus sharing. Gimana caranya aku bisa membuat diri aku tuh lebih apa ya, belajar dari orang-orang sekitar aku gitu. Dan itu never ending. Mau teman-teman banyak yang baru, adik-adik ini sekarang banyak banget, aku tuh malah kayak bangga banget, bahkan mereka tuh menjadi inspirasi aku gitu. Inspirasi aku dalam hal kayak, oh sekarang tuh udah bisa ya bikin konten kayak gini gitu. Jadi kayak menurut aku strategi khusus aku nggak ada, cuman ya aku fokus sama pengembangan diri aku aja gitu, dan aku nggak pernah berkompet sama siapapun. Jadi aku berkompet sama diri aku sendiri gitu, dan alhamdulillah dengan aku nge-mindset diri aku kayak gitu, aku hari no pressure, nggak ada kompetisi gitu-gitu sih. Paham kan? Jadi memang gini ya, Tin. Jadi mungkin lebih kayak stay true to yourself, sama mungkin melihat kalau misalnya nih ada adik-adik nih, pendatang-pendatang baru ini menjadikan Tina sebagai motivasi lagi untuk terus maju ya, Tin ya. Karena mungkin nggak bisa dipungkiri juga kayak mungkin Tina kayak apa ya, melihat pendatang baru ini tuh, oh ada yang baru nih misalnya di sosial media, gue harus ngikutin kan gitu kan. Jadi ada kayak inspirasi baru gitu ya. Bener ya, Tina. Jadi mungkin itu juga yang buat Tina terus bertahan di ini ya, di industri sosial media, bisa dibilang kayak gitu. Nah, Bahkan gue aku tuh kayak pengen, kenapa, Tin? bahkan aku sama teman-teman atau siapapun itu yang baru memulai, terus mereka tuh kayak jauh lebih fresh gitu. Sama aku masih kayak, mereka masih fresh banget ya gitu. Gimana Kan caranya? memang gitu ya, Tin. Iya, Selalu akan ada pendatang baru kan, selalu akan ada ya, Tin. dan Cuman bagaimana caranya kita mempertahankan brand kita yang sudah ada ini biar mungkin lebih long lasting gitu kan. Gue tuh pengen tahu lebih dalam, boleh ya, Tin? Gue gali-gali sedikit ya kalau ya. Ini kan kalau kita lihat kan ini dunia ini makin nggak pasti, Tin. Kadang-kadang mungkin sekarang Tina di sosial media lagi digemari, bisa dibilang gitu ya, Tin.
Tapi kan one day bisa aja mungkin ada momennya di mana mungkin ini grafiknya ikutan turun. Kira-kira Tina udah mempersiapkan sesuatu nggak sih? Atau apa yang udah Tina persiapkan gitu untuk ibaratnya mengantisipasi lah? Paham, paham, paham. Mengantisipasi itu Paham ya, Tin? karena gini, Antisipasi paling penting loh. dan ini juga satu hal yang pengen aku sharing ke teman-teman yang lagi nonton sih. Jadi aku tuh juga ya bukan aku lah, teman-teman yang nonton di sini juga pasti punya passion lain lah selain pekerjaan yang mereka anggap itu pokok. Kayak contohnya aku suka banget masak kan, Dre. Aku sering Betul. banget bukan hanya sekedar konten karena aku emang seneng banget masak. Buat aku tuh masak tuh stress relief gitu. Kalau misalnya udah kayak penat banget lagi pengen apa namanya menjernihkan pikiran tuh aku fokus ke masak gitu. Dan itu kalau udah once sudah di dapur tuh aku happy banget. Jadi pas Alaya umur berapa gitu, patokan aku selalu Alaya karena aku inget pas di sebesar apa aku memulai usaha apa. Aku tuh karena seneng masak, aku akhirnya membuat bisnis juga F&B makanan.